Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok prototipe aplikasi mobile Go Healthy Service ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang beranggota akan geser, Ces. Yang pertama ada Ramses Wariston Siahan, terus ada Rian Satria Pratama, ada Sepiananda Putri, ada Alfiansyah, dan ada Aji Rofi Mufid. Lanjut. Sini yang pertama ada pendahuluan. Lanjut. Sini latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pada sektor kesehatan. Saat ini, layanan kesehatan masyarakat masih menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan akses, waktu tunggu yang relatif lama, serta kurangnya sistem pemantauan kesehatan yang bersifat berkelanjutan dan terintegrasi. Lanjut. Sini ada tujuan pengembangan sistem. Yang pertama ada mengembangkan aplikasi mobile yang dapat digunakan untuk memantau aktivitas dan kondisi kesehatan pengguna secara rutin, seperti aktivitas fisik, pola hidup sehat, dan riwayat kesehatan dasar. Yang kedua, ada menyediakan media edukasi kesehatan digital yang mudah diakses dan dipahami oleh pengguna sebagai upaya peningkatan kesadaran kesehatan preventif. Lanjut, yang ketiga, menyediakan layanan konsultasi kesehatan secara daring untuk mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi dan saran kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Lanjut, yang keempat, menghadirkan fitur pengingat atau reminder aktivitas sehat guna membantu pengguna membangun kebiasaan hidup sehat secara konsisten. Yang kelima, mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan dalam satu aplikasi mobile sehingga meningkatkan efisiensi, kemudahan penggunaan, dan kualitas pengalaman pengguna. Dan yang terakhir ada menjadi dasar perancangan sistem layanan kesehatan digital yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi di masa mendatang. Lanjut. Sini ada target pengguna. Target pengguna utama dari sistem ini adalah masyarakat umum yang memiliki perangkat smartphone dan ingin memantau serta menjaga kondisi kesehatannya secara mandiri. Pengguna utama ini mencakup individu dengan rentang usia produktif, yaitu sekitar 15 hingga 60 tahun, yang memiliki aktivitas harian cukup padat dan membutuhkan akses layanan kesehatan yang praktis, cepat, dan fleksibel. Lanjut. Sini ada ruang lingkup sistem. Sistem Go Healthy Service mencakup layanan sebagai berikut. Penyediaan aplikasi mobile berbasis platform Android sebagai media utama interaksi pengguna dalam sistem. Fitur manajemen akun pengguna yang meliputi proses registrasi, login, dan pengelolaan profil pengguna. Yang ketiga, ada fitur monitoring kesehatan yang memungkinkan pengguna untuk mencatat dan melihat aktivitas kesehatan harian seperti aktivitas fisik, pola hidup sehat, dan riwayat kesehatan dasar. Yang keempat, ada fitur konsultasi kesehatan secara daring yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan tenaga medis melalui media chat. Yang kelima, fitur edukasi kesehatan yang menyediakan informasi dan artikel kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pengguna terhadap pola hidup sehat. Yang keenam, ada fitur notifikasi dan pengingat aktivitas sehat seperti pengingat olahraga, minum air, dan istirahat yang dapat diatur sesuai preferensi pengguna. Dan yang terakhir, ada sistem pengelolaan data dan konten melalui web admin yang digunakan oleh admin, sistem untuk mengelola data pengguna, tenaga medis, serta konten edukasi kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu bab 2, deskripsi umum sistem. Lanjut. Perspektif sistem. Aplikasi mobile Go Healthy Service merupakan sebuah sistem layanan kesehatan digital yang dirancang sebagai aplikasi mobile berbasis client server. Sistem ini berfungsi sebagai media yang menghubungkan pengguna dengan layanan kesehatan digital melalui perangkat mobile, dengan dukungan server sebagai pusat pengolahan data dan pengolahan logika sistem. Lanjut. Fungsi umum sistem. Fungsi umum sistem Go Healthy Service meliputi manajemen akun pengguna, 2 monitor kesehatan pengguna, 3 layanan konsultasi kesehatan daring, 4 penyediaan edukasi kesehatan, 5 notifikasi dan pengingat aktivitas sehat, 6 manajemen sistem oleh admin. Lanjut. Karakter pengguna. Karakter pengguna dalam sistem Go Healthy Service adalah sebagai berikut. Pertama yaitu pengguna. Pengguna umum merupakan masyarakat yang menggunakan aplikasi Go Healthy Service untuk memantau dan mengelola kondisi kesehatannya. Pengguna ini memiliki karakteristik
yaitu memiliki perangkat smartphone berbasis Android, memiliki tingkat pemahaman teknologi yang beragam, menggunakan aplikasi untuk mencatat aktivitas kesehatan, mengharapkan aplikasi yang mudah digunakan, informatif, dan responsif. Yang kedua itu tenaga medis. Tenaga medis merupakan pengguna pendukung untuk berperan dalam memberikan layanan konsultasi kesehatan pada pengguna umum. Karakteristik tenaga medis meliputi yaitu memiliki latar belakang dan kompetensi di bidang kesehatan, menggunakan sistem untuk menerima permintaan konsultasi, mengakses sistem melalui antarmuka dan disediakan untuk layanan konsultasi, membutuhkan sistem yang aman, andal, dan mendukung komunikasi yang sehat dengan pengguna. Yang terakhir yaitu admin pengguna. Admin sistem merupakan pengguna dengan hak akses tertinggi yang berfungsi mengelola dan mengawasi jalannya sistem. Lanjut. Batasan dan asumsi sistem. Batasan sistem pada aplikasi Go Service meliputi sistem dikembangkan sebagai aplikasi mobile berbasis Android dan belum mendukung platform lain seperti iOS. Sistem hanya menyediakan layanan pendukung kesehatan digital dan tidak menggantikan peran tenaga medis secara langsung. Sistem tidak menyediakan layanan pemeriksaan fisik, tindakan medis langsung maupun diagnosa medis resmi. Keakuratan data kesehatan yang ditampilkan oleh sistem sangat bergantung pada data yang diinput oleh pengguna. Sistem tidak terintegrasi dengan layanan eksternal seperti BPJS Kesehatan atau sistem informasi rumah sakit nasional. Yang terakhir itu layanan konsultasi kesehatan dibatasi pada komunikasi berbasis teks, chat, dan tidak mencakup layanan tatap muka secara langsung. Asumsi sistem. Asumsi yang digunakan dalam pengembangan sistem Go Healthy Service adalah sebagai berikut. Pertama, pengguna memiliki perangkat smartphone Android yang mendukung instalasi dan penggunaan aplikasi. Pengguna memiliki akses koneksi internet untuk menggunakan seluruh fitur aplikasi. Yang ketiga, pengguna bersedia dan mampu menginput dan data kesehatan secara mandiri dan jujur. Yang keempat, tenaga medis yang terlibat memiliki kompetensi yang sesuai dengan layanan konsultasi kesehatan yang diberikan. Yang terakhir itu, admin sistem memiliki kemampuan dasar dalam mengelola sistem dan konten aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab 3. Analisis sistem. Analisis masalah menggunakan metode PISCES. Yang pertama ada kontrol pengendalian. Dari kontrol pengendalian, dari aspek pengendalian sistem layanan kesehatan yang berjalan saat ini masih memiliki keterbatasan dalam kontrol dan memantau aktivitas kesehatan pengguna secara mandiri. Yang kedua ada efisiensi. Dari segi efisiensi, proses layanan kesehatan konvensional dinilai kurang efisien karena memerlukan banyak tahapan, awal dan interaksi tatap muka. Yang ketiga, servis pelayanan. Pada aspek pelayanan, kualitas layanan kesehatan yang diterima pengguna belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan kuantitas pelayanan. Bab akan dibacakan oleh teman saya. Arsitektur sistem pada aplikasi mobile Go Health Service dirancang menggunakan pendekatan client server dengan pola three-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, sistem dibagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu lapisan presentasi layer, lapisan aplikasi atau logika bisnis, application layer, dan lapisan data layer. Terbagi menjadi 3, lapisan presentasi layer, 2 lapisan aplikasi atau logika bisnis, application layer, 3 lapisan data atau data layer. Baik, selanjutnya di sini ada pemodelan sistem. Yang pertama ada rich picture, terus kemudian ada use case diagramnya, terus di sini ada activity diagramnya. Di sini untuk rich picture-nya
Ya, dari sini user pengguna registrasi dulu, login, terus di sini ada input aktivitas kesehatan, terus ada di sini ada monitoring, grafiknya, konsultasi online, bisa akses edukasi, terus notifikasi pengingat gitu. Ini dalam aplikasi mobilenya sendiri, ini ke adminnya langsung, terus kalau adminnya ngapain aja, kalau sistem, kalau user dan konten, terus ada di sini ada request data. Ini ada di sini API servernya di situ, dia respon data, dia kembalikan ke aplikasi mobil lagi gitu. Terus di sini di input ke database, di situ disimpan, diambil ke database-nya, disimpan ke database sendiri, terus kemudian data kesehatannya ini ke server gitu. Di sini ada koneksi konsultasi, terus ada respon konsultasi sih, dan di sini ada trigger, reminder, layanan notifikasi. Itu untuk Crash Fixture. Terus di sini ada user diagram, ini ada user, tenaga medis, sama admin sendiri. Misalnya ngapain aja di sini dalam sistem registrasi login, terus profil kesehatan, input aktivitas kesehatan. Terus di sini ada lihat monitoring grafik konsultasi kesehatan online. Di sini ada akses edukasi kesehatan, terima notifikasi. Di sini ada tenaga medis, cuma respon konsultasi doang. Terus di sini ada admin, kalau data user, kalau konten edukasi, sama kelola tenaga medis. Dan di sini ada activity diagramnya sendiri, dari pengguna mulai, login pengguna, input aktivitas kesehatan, terus ada data, kalau dia valid dia bakal simpan database, terus proses analisis data, kemudian tampilan grafik dan ringkasan. Dan sistem yang pertama di sini ada data flow diagram DFD atau DFD, di sini terus ada user flow diagramnya sendiri. Untuk itunya user, data login, aktivitas, informasi notifikasi, masuk ke sistemnya, terus sini ada dia berhubungan langsung dengan tenaga medis, sama adminnya sudah sendiri, sama database-nya sendiri. Untuk user flow diagramnya sendiri, di sini ada pengguna membuka aplikasi. Nah, dia ditanya nih, sudah login atau belum? Jika tidak, dia maka registrasi akun dulu. Nah, ketika dia selesai registrasi akun, maka dia akan masuk ke dashboard utama. Jika dia udah login, dia bakalnya, maka dia ke dashboard pertama. Di sini ada monitoring kesehatan, konsultasi kesehatan, edukasi kesehatan, sama terima notifikasi selesai. Oke, kita lanjut ke bab 6, perancangan UX UI-nya sendiri. Baik, di sini kita masuk ke UX design metodologi. Ini tahapan UX design metodologi yang diterapkan dalam rancangan Go Healthy Service, meliputi beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama ada empathize atau memahami pengguna, kedua define, perumusan masalah, ketiga ideate, pengembangan solusi, yang keempat prototype, perancangan, terus yang kelima ada tes atau pengujian sendiri. Next, tampilan UI-nya sendiri yang sudah kita buat, sini ada Go Healthy gitu. Untuk yang pertamanya, nah ketika kita klik login, dia bakal ke sini untuk masukkan email, nomor telepon, terus passwordnya. Dan ketika dia login, dia masuk ke dashboard utama. Nah di sini kalau kita sign up, kita mendaftar akun, di sini ada full name, masukin nama, terus ada password, email, nomor telepon, tanggal lahir. Dan di sini untuk sign up. Nah ketika kita klik sign up, dia bakal ke sini untuk tampilan loginnya sendiri. Nah ketika kita login, maka dia akan masuk ke sini. Ini ada notifikasi, terus ada menunya, terus jadi temu sama dokter ini, terus untuk obat-obatnya gitu, pengingat obat, bukan obat yang itu. Misalnya kita klik ke kemudian lanjut, di sini ada tampilan main menunya sendiri, ada dashboard, informasi medikal, terus ada setting account, sini ada preference, subscribe, and billing. Kemudian di sini ketika kita ingin mencari, di sini ada yang pertama ada janji temu terakhir yang terlihat gitu, nanti bakal di sini kelihatan, terus obat yang terakhir dicari apa aja yang kita cari, terus ada gejala yang terakhir dicari, terus berkas terakhir yang dilihat gitu. Kemudian selanjutnya di sini untuk mencari sendiri ada dokter pembuatan gejala berkas. Di sini ada sakit kepala, misalnya kita untuk masukkan penyakit kita sendiri gitu, misalnya sakit kepala pelipusku berdenyut-denyut, aku tidak bisa bekerja gitu. Di tanggal berapa, tanya berapa, poin levelnya berapa gitu, ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan gitu. Nanti klik edit aja gitu. Oke, ini untuk sama aja ya, tadi kita menambahkan lagi, misalnya kita lagi demam di tanggal 19 gitu, terus di waktunya sekian gitu. Next,
Sini ada obat gitu, obat yang disarankan oleh kita harus minum obat apa. Di sini ada aspirin gitu misalnya, ini 2 kali dalam sehari. Di situ ada di jam 6 pagi sama di jam 22.00. Ini sama aja kayak tadi. Terus di sini ada rekomendasi dari dokter ketika kita ingin berkonsultasi secara langsung dengan dokternya. Baik, di sini ada apa? Ada notifikasi dari ini. Jadi di sini ada dokternya. Oh, kita ingin ketemu dokter di tanggal berapa? Di tanggal 20 waktu 16.30. Ini mungkin cuma iklannya doang. Terus di sini pemantau gejala Anda, ini pengingat aja gitu. Minum obat Anda gitu. Next, di sini ada minggu Anda gitu. Jadi di sini ada obat-obatan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jadi dia apa? Secara ini remind kita gitu. Terus ini ada aspirin untuk minum obat, minum vitamin gitu. Ya, untuk checklist ketika kita apa? Untuk sakit kepala gitu, sakit kepala, mual, di sini ada kecemasan gitu. Next, di sini ada Lecana berlangsung 1 bulan gitu. Selamat kamu rajin dan mengisi formulir belajar setiap hari selama sebulan penuh, banggalah pada dirimu. Jadi kalau ketika kita rutin, maka ada ini acara-acara seperti itu. Jadi ada edukasinya tadi sesuai dengan apa yang sudah kita sebutkan di ini sebelumnya, edukasi tentang ininya. Terus ini ada kalender medis. Kemudian di sini ada ini dokumen ketika kita selesai apa minum obat atau apa gitu, upload dari HP juga boleh gitu. Terus ini ada informasi medisnya sendiri, untuk informasi tentang saya sendiri mungkin misalnya saya ya pria gitu, tentang layarnya sekian, terus ini sekian, golongan darah sekian, vaksinasinya ini apa aja, terus riwayat operasi apakah sudah pernah atau belum gitu, alergi ini riwayat apa gitu, yang alerginya apa, dia tidak ada, mungkin emergensinya ini bisa di Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 7, yaitu evaluasi UX design. Next, di sini ada pengertian dari UX. Yang pertama di sini ada dimensi konteks, dimensi akurasi, sama dimensi format. Terdapat 5 pertanyaan, yaitu yang pertama informasi yang disajikan dalam aplikasi Go Healthy mudah dipahami. Kemudian yang kedua, konten kesehatan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan saya. Ketiga, informasi yang ditampilkan relevan dengan tujuan pengguna aplikasi. Yang keempat, aplikasi menyediakan informasi kesehatan yang cukup lengkap. Yang kelima, konten edukasi kesehatan membantu saya memahami pola hidup sehat. Di sini ada dimensi akurasi sendiri, yaitu selanjutnya informasi yang ditampilkan Go akurat. Ini masuk ke ininya. Informasi akurasinya yang pertama tadi, data hasil monitoring kesehatan ditampilkan dengan benar, riwayat aktivitas kesehatan disajikan tanpa kesalahan, informasi dari fitur konsultasi sesuai dengan kebutuhan saya, terus selanjutnya sistem jarang mengalami kesalahan informasi. Terus selanjutnya di sini ada kelanjutan dari dimensi format, yaitu tata letak menu dan informasi tersusun dengan rapi, warna dan ikon pada aplikasi nyaman dilihat. 14, di sini informasi ditampilkan dalam format yang mudah dibaca. Selanjutnya desain tampilan aplikasi konsisten di setiap menu. Oke, next. Ini ada kelanjutannya sendiri. Di sini ada navigasi antar menu mudah dipahami. Saya tidak mengalami kesulitan saat menggunakan fitur aplikasi. Proses input data kesehatan mudah dilakukan. Aplikasi dapat digunakan tanpa memerlukan panduan khusus. Selanjutnya di sini ada data kesehatan ditampilkan secara tepat waktu. Proses berpindah menu berjalan, notifikasi dan pengingat diterima tepat waktu. Aplikasi jarang mengalami keterlambatan saat digunakan. Bentar, ini nggak dimasuk ya skor-skornya itu yang kemarin ya? Skor UH ini. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.